Ayo, siapa yang masih penasaran kalau biji rambutan bisa dimasak opo? Nih, tak kasih resepnya. Disimak baik-baik ya, Lur. Wih, kumpul membawa makanan dan sesaji. Masuk dalam kebun beriringan. Lalu ritual dipimpin sesepuh hingga menaruh sesaji di pohon sambil didoakan. Kira-kira mau apa ya, Lur? Selain daging buahnya, ada bagian rambutan lain yang juga bisa diolah. Kira-kira bagian apa, yuk? Selain dagingnya, biji buah rambutan pun bisa diolah. Nah, sekarang saya mau masak sego tumpang. Sebelumnya, bijinya disangrai dulu. Untuk memasak sego tumpang, kita sangrai dulu biji rambutannya. Sangrai dengan api kecil, sampai berwarna coklat kehitaman. Nah, tidak lama kemudian, biji rambutan sudah berubah warnanya. Mbak, iki gongsone wis cukup gorong. Iya Mbak, tak gorone ya. Biji rambutan ini lalu dihaluskan bersama kemiri, ketumbar, dan garam. Bahan-bahan lainnya adalah tempe bosok, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, daun jeruk, lengkuas, dan salam. Bahan-bahan ini direbus terlebih dulu. Nah, tempe bosok ini adalah ciri khas dari sego tumpang. Tempe bosok ini aman kok untuk dikonsumsi, tenang ya. Selain bisa menambah nafsu makan, kandungannya pun bermanfaat sebagai antioksidan tubuh. Nah, jangan lupa santan untuk sayur tumpangnya. Mbak, wis ki Mbak. Tak gorono Mbak. Bahan yang sudah direbus hingga mendidih, selanjutnya dicampur bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Oh iya, air bekas rebusannya jangan dibuang. Soalnya, semua bahan yang sudah dihaluskan akan direbus kembali serta ditambah santan secukupnya. Walah, wangi nih. Baunya sedap banget, Iki. Perutku juga langsung mengeluarkan bunyi. Selain kaya akan karbohidrat, lemak, protein, biji rambutan merupakan salah satu obat untuk mencegah diabetes. Nah, iki sego tumpangnya. Tambah rempeyek dan lauk sayur lainnya. Semakin jos iki. Walah, baru kunyahan pertama langsung terasa gurihnya. Enak banget iki. Sensasi pedas dan rawitnya juga pas. Komplit pokoknya. Top Marco top. Apalagi disantap pas musim hujan kayak gini. Waduh, anget rasanya. Masakan sego tumpang sudah ada sejak zaman dulu. Menurut sejumlah penelitian, masakan ini sudah ada sejak abad 19. Aku masih berada di daerah Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Daerah iki sangat dikenal sebagai penghasil buah dari Jawa Timur. Nah, sebelum panen, warga biasanya mengadakan upacara tradisi yang disebut polo gandule. Para ibu ini sedang menyiapkan menu masakan untuk tradisi polo gandule. Ada yang bertugas motong sayuran, ada juga yang menghaluskan bumbu. Pokoknya gotong royong sesama warga. Salah satu menu yang ada adalah mie goreng ala desa. Cara masak mie di sini beda ya. Mie yang masih keras ini dimasak dulu dengan cara seperti dikukus.
Nah, kata ibu, supaya mie-nya tidak cepat lembek saat dimasak nanti. Selain mie, ada juga menu ayam ingkung. Nah, ada juga Ki, yang nggak boleh lupa karena wajib ada satu upacara tradisi. Hidangan yang dimaksud adalah kulup urap. Oh, ya apa ya kira-kira? Loh, ini piye sih? Sik, bentar. Aku tak bantu ibu dulu. Aku kebagian tugas marut kelapa sebagai campuran kulup urap. Sementara ibu menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan garam. Sayuran yang dipakai ada daun singkong serta daun kenikir. Oh iya, tanaman kenikir ini aslinya dari Amerika Latin loh. Tapi sekarang tanaman ini banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Daun kenikir punya banyak manfaat. Selain sebagai antioksidan, bisa juga ngobati darah tinggi serta diabetes. Wah, sehat tenan iki. Sayur yang akan dimakan mesti direbus dulu. Merebusnya cukup 5 menit. Kalau kelamaan kandungan vitaminnya yo iso hilang. Nah, parutan kelapa iki dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Dicampurnya sambil diulek supaya benar-benar merata dan meresap. Selain itu ada tambahan sayur yang direbus terpisah, yaitu capar ale. Di setiap tradisi masyarakat Jawa pasti menyediakan makanan urap. Nah, di sini ada yang beda karena urapnya pakai capar ale. Wah, enak tenan iki, Bu. Ambune kayak ngene iki lho, Le. Nggih sowedep, Bu, ambune. Karo sego jagung, sego tiwul enak iki. Sekilas capar ale mirip dengan toge, hanya saja ukurannya lebih gede. Capar ale ini direbus terpisah karena aromanya yang lebih khas. Selanjutnya kelapa yang sudah dicampur bumbu dimasukkan batu yang berada di dalam tungku. Jos iki aromanya, aroma kelapanya langsung tercium sedap. Ngebul-ngebul menggugah selera. Nah, aduk terus sampai kelapa matang. Teknik memasak seperti ini sudah dilakukan turun-temurun. Rasanya pasti beda karena memakai kelapa yang disangrai. Kalau batu sudah dingin, tinggal dipinggirin. Selanjutnya kita campur kelapa yang sudah matang dengan sayuran yang sudah direbus. Lah, mantep banget iki. Salah satu menu yang ada dalam tradisi Polo Gandule adalah oseng-oseng gandos. Nah, gandos iki adalah sebutan orang Jawa pada lagu siem. Selain dioseng, gandos juga sering dibuat jadi masakan sayur. Cek, bentar, aku tak bantu potong tempe dulu. Potongnya seukuran dadu. Kalau gandose dipotong tipis-tipis aja. Bumbu oseng-oseng gondes cukup sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting hijau. Semuanya diiris tipis seperti ini. Mbak, iki apa meneh sing arep tak wangi motong? Mas siap nek gini ya, Mas. Oh, tak siap nih gini ya. Biasanya gondes akan cepat layu saat dimasak. Tapi ada carane biar tetap renyah, yaitu diberi garam, kemudian diremas-remas 10 menit hingga getahnya hilang. Setelah itu baru dibilas dengan air bersih. Nah, saatnya kita masak. Tumis dulu semua bumbu, lalu aduk-aduk sebentar hingga aromanya tercium.
Setelah itu, baru kita masukkan gondesnya. Setelah hampir matang, masukkan gula dan garam. Lalu aduk sampai merata. Wes empuk orang, Mbak. Urung ya Mas, godese dulu meneh iki. Bagi ibu hamil, gondes bermanfaat untuk merangsang otak bayi. Dan juga, gondes bermanfaat untuk mencegah kelahiran prematur. Karena mengandung vitamin B9. Wes orang, Mbak. Wes empuk. Talbono ya. Menu tambahan ini tidak boleh ketinggalan, yaitu tempe yang sudah dipotong dadu. Masaknya tidak perlu terlalu lama, biar tidak layu, serta hilang kandungan vitaminnya. Masaknya gampang toh? Dari tampilannya saja sudah terbayang kelezatannya. Wes, langsung icip. Enak Mbak rasanya. Tekstur gondesnya empuk, tapi masih ada kriuknya. Dan rasanya gurih, ada sedikit pedesnya. Mantep pokoknya. Enak ya Mbak? Ya wes, dipangannya Mbak. Wah, gondes iki ternyata masakan yang sederhana tapi istimewa. Dan yang pasti menggugah selera. Aduh, piye iki? Susah berhenti makannya. Kok berangkat dari model maupun tanaman sama gandul ya. Tradisi polo gandule biasanya dilakukan pemilik kebun yang akan dipanen buahnya. Tradisi ini kerap dilakukan oleh anggota keluarga saja. Nasi tumpeng, mie goreng, ayam ingkung, serta gondes dan kulup urap ini sudah siap. Nah, sesepuh desa akan memimpin upacara tradisi. Jadi, sebelum dibawa, makanan didoakan dulu oleh sesepuh desa, yang tujuannya agar diberi keselamatan selama perjalanan menuju ke kebun. Selesai didoakan, berbagai masakan dibawa menuju kebun secara beriringan. Terasa banget yo suasana sakrale. Setibanya di kebun, ritual polo gandule pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh desa memberi wejangan kepada keluarga yang melaksanakan tradisi. Ritual ini disebut polo gandule karena tradisinya dilakukan di kebun yang buahnya menggantung. Nah, iki contohnya, buah ini si buah tergantung alias tidak tersentuh langsung dengan tanah. Berbagai doa dipanjatkan agar tanaman bisa tumbuh subur setiap tahunnya. Prosesi dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Bagian kepala, sayap, dan ceker ayam diambil terlebih dulu, serta dimasukkan dalam wadah. Nasi berkat yang pertama ini ditaruh pada salah satu pohon. Kemudian didoakan. Jadi, tradisi polo gandul ini sebenarnya memiliki makna, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur terhadap rezeki, yaitu panen yang melimpah. Setelah prosesi ini, sesepuh desa memetik beberapa jenis buah. Ini menjadi simbol bahwa panen sudah boleh dilakukan oleh pemilik kebun. Kebun yang akan dipanen kali ini adalah kebun belimbing. Selesai ritual, barulah makanan bisa dibagi-bagi. Ayam dipotong-potong untuk dijadikan nasi berkat untuk saudara ataupun tetangga. Sementara untuk keluarga inti langsung makan di kebun bersama-sama. Sapu untung tenan iki bisa mengikuti tradisi yang sudah tergolong langka ini. Tapi ngomong-ngomong, tetangga wis keruyukan iki.
Orap yang saya coba ini berbeda dengan orap yang biasa saya makan. Begitu gigitan pertama, keluar aroma menyengat dari capar alenya. Ada gurih dari kelapanya, sayurnya seger, ada pedes-pedes dari cabenya. Enak kalau menurutku. Enak deh, Pak. Enak sekali, cocok, memang sudah tradisi. Wah, nikmat banget iki. Perpaduan ayam ingkung, mie, dan kulup urap. Bener-bener muaja sih. Enak tenan.